YouTube channel again. How are you, my online friend? The one from Indonesia and outside Indonesia. I wish you are keeping fine and stay home like me. Oke, aku ingin menyapa teman-temanku yang berada di Indonesia dan yang berada di luar Indonesia. Apa kabarnya kalian semua? Ya, hari ini aku stay home karena suamiku sudah mulai kerja, jadi nggak bisa nemenin aku jalan-jalan keluar. Sebenarnya yang aku maksud jalan-jalan keluar itu jalan sore dan jalan pagi ya, atau ke supermarket membeli kebutuhan kita. Nah, kali ini menghilangkan kejenuhan yang ada, salah satu hobiku adalah gardening. Karena kita tinggal di flat dan apartemen ya. Kalau di Europe bilangnya itu flat, tapi kalau di Asia kita bilangnya apartemen. Oke, anyway, saya beberapa bulan yang lalu pas tiba di sini ya, sebenarnya aku membawa tanaman tropikal karena aku tahu banget tanaman tropikal di Eropa itu pasti mahal karena mereka import dan dengan sertifikat anti hama dan segala macam, itu membuat harganya mungkin seperti membeli emas di Jakarta. Salah satu contohnya aku pernah liput di video aku sebelumnya, yaitu tanaman janda bolong. Yes, janda bolong itu mahal banget ya, seperti 1 gram emas di Jakarta. Anyway, aku membawa tanaman sirih gading dari taman kecilku yang ada di rumah di Jakarta. Jadi aku membawa sekitar 2 plastik penuh ya. Aku ambil aja yang masih fresh waktu di Jakarta. Tetapi aku memang seneng garden, jadi aku tahu perubahan cuaca, suhu itu mempengaruhi ketahanan dari tanaman itu sendiri. Jadi saya diamkan ini selama 2 bulan di dalam gelas seperti ini. Nah, kebayang nggak dia akhirnya teman-temannya, daun-daun teman-temannya itu udah pada mati. Nah, sekarang tinggal yang masih sehat-sehat. Nah, inilah pahlawan-pahlawan yang masih survive. Yang lainnya tuh sudah mati. Tetapi bonggol-bonggolnya ya, akar-akar intinya saya nggak buang. Jadi saya hanya gunting tanaman-tanaman daun-daunnya aja maksudku. Jadi di sini tinggal muncul. Tuh. Ini sengaja saya taruh itu di dekat jendela yang suhunya dingin banget. Saya jauhkan dari heater. Ya, saya taruh seperti ini, tetapi di dapur. Itu biarin kena matahari tapi suhunya dingin. Nah, dia kacau kan, dia pusing. Jadi biarkan aja dia kuat, dia berantem sendiri, akhirnya survive. Dan setiap pagi aku lihat dia mengeluarkan embun. Berarti apa? Tandanya dia sudah bisa menerima kehidupan yang baru dengan cuaca yang baru. Oke. Terus satu tips lagi, kalau saya beli bumbu-bumbu dapur di supermarket, terutama serai yang gampang kering, saya selalu taruh di air. Saya nggak taruh di refrigerator. Jadi buat teman-teman yang baru hijrah ke Europe ya, terutama Scotland, nah saya taruh di sini. Nah, ini dalam 1 minggu ada beberapa keberuntungan dari salah satu serai misalnya, itu survive dan dia mengeluarkan akar. Nah, kalau sudah mengeluarkan akar seperti ini, berarti dia siap aku transfer ke dalam tanah. Nah, tuh. Jadi semuanya tuh sudah bercabang 2. Jadi sudah bercabang 2 semua tuh. Kayak gitu. Nanti aku shoot lebih dekat ya. Oke. Di sini aku punya tanah ya, tanah kompos. Kalau di sini tuh bagusnya dia punya tanah komposnya dibagi-bagi ya. Ada beberapa puluh jenis sebenarnya. Jadi tanaman yang berbatang besar itu komposnya lain. Yang berbatang banyak airnya itu komposnya lain. Dan tapi saya mau hemat. Saya beli yang multi, bisa ke tanaman hias apapun, indoor maupun outdoor. Tetapi kebetulan di salah satu toko dia punya tanaman khusus yang tropis. Jadi saya beruntung banget ini ya. Tetapi saya juga punya cadangan tambahan, yaitu garam dan gula. Garam dan gula ini untuk menambah kalsium di dalam kompos yang ada. Jadi dia jauh lebih survive karena kan dia letaknya di indoor ya. Terus saya juga naruh biji-biji cabai. Biji-biji cabai ini untuk saya tanam ulang, yaitu kayak paprika, cabai, tapi saya udah keringkan. Semoga sehat. Oke. Nah, teman-teman masih ingat nggak beberapa video sebelumnya
Saya pernah melukis di taman dengan suhu 2 derajat. Nah, ini hasil pot-potnya saya menggunakan di dalam ini. Sekarang kita mulai aja ya. Aku akan buka ini dulu. Untuk saya tabur ke sini. Oke? Saya lebih senang di bawah pot ini saya kasih sesuatu alas, misalnya kayak kertas ya. Kertas kan ini dari alam juga ya. Jadi saya taruh di bawah sini kertasnya seperti itu ya. Dan satunya lagi juga, karena kalaupun dia ada airnya, dia jadi nggak langsung ngotorin pekarangan yang ada di dalam apartemen. Karena saya nggak ada plate ya. Kalau mau ada plate nggak apa-apa, kita tinggal tusuk balik di sini. Lama-lama juga ini akan dissolve, akan lembek ya, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita kasih garam dan gula. Sedikit saja. Ini saya sediakan 1 sendok makan. Karena selama saya taruh di air, itu tidak ada makanan selain air. Tapi kebetulan kan air di sini itu bagus seperti air mineral ya, seperti air mineral karena bisa diminum. Jadi dia airnya tetap hijau, tidak layu. Cuma memang ada beberapa daun yang jadi coklat karena kalah dengan cuaca. Nah, ini sisanya setelah 2 bulan. Dia saya anggap the best untuk bisa ditanam ulang. Karena ini yang menjalar ini tunas-tunas baru. Yang menjalar ini tunas-tunas baru ya. Taruh lagi. Ini akan cepat berbunga, bukan berbunga ya kalau tanaman sirih dia cepat menjalar, tetapi kalau tanaman yang jenisnya ada bunganya dia cepat berbunga. Oke, selesai dari sini. Kita pilihkan ada yang jelek tidak. Nah, ini saya nggak mau ya, saya buang. Nah, ini bagus semua. Jangan sayang-sayang untuk menghilangkan daunnya. Nah, seperti ini kan dia single nih. Kalaupun tidak mau dibuang daunnya, tapi kanan kiri sudah ada, lebih baik dibuang. Seperti itu. Tapi ininya jangan dibuang, kita masukkan. Nah, ini cukup untuk 1 pot. Kan masih ada nih yang hitam-hitam nih, kelihatannya mau kalah. Jadi ini kan juga di pruning ya, jangan takut, biarin hilang daunnya, tapi nanti munculnya yang bagus-bagus seperti ini. Selesai itu kita taruh. Nah, terus seperti ini. Kita ambilkan beberapa tanah lagi atasnya. Nah, tanaman tropikal di sini susah-susah gampang hidup. Walaupun kita udah beli di nursery,
ya di toko tanaman sampai rumah kita kan perbedaan cuaca lagi tuh dari toko ke sini. Itu bisa aja mati. Apalagi kalau kita ada istilahnya kan kalau orang Indonesia bilang tidak bertangan dingin ya terhadap tanaman. Nah, tanamannya harus diajak bicara. Kamu di rumah aku akan menjadi ratu. aku bicara loh sama tanaman-tanaman aku. Kamu mau aku bawa ke luar negeri jalan-jalan, kamu harus hidup. Dia hidup loh. Dia ngerti. Nah, cakep kan? Udah seperti ini. Tuh, ya. Bagus kan? Nah, ini hasil lukisan kita gitu loh tanamannya. Pot-potnya ya. Nah, sekarang kita taruh. Yang kedua, jadi ini daun-daun yang begini kita buang aja nggak apa-apa karena udah garing tuh. Yang kedua juga. Oke. Selanjutnya kita yang gelas kedua nih teman. Kita cek. Tuh. Selama 2 bulan aku diamkan, dia tumbuh akar karena dia mau menjusting ya, menyesuaikan suhu udaranya. Kalaupun dia mati, kenapa Sri Gading itu yang saya bawa ya, kalaupun dia mati dia kebal. Nah, saya senangnya dengan tanaman ini tuh seperti itu, sifatnya dia kebal. Nah, jadi saya matikan ini. Kenapa saya nggak sayang dengan daunnya? Aduh sayang dong daunnya, nanti nggak ada daunnya. Nggak apa-apa. Karena apa? Ke daun yang mati itu dia membutuhkan energi jauh lebih banyak karena dia butuh untuk recovery. Seperti orang sakit itu perlu tunjangan yang ini banyak banget energi vitamin yang dibutuhkan. Nah, ini dia akan berbagi dengan tanaman batang lainnya. Jadi yang batang lainnya yang tadinya nggak mau mati ikutan mati karena berbagi makanan. Jadi kita cari yang sehat-sehatnya aja. Nah, ini lihat tuh, yang sehatnya banyak yang tumbuh. Karena sengaja saya nggak langsung tanam begitu tiba di Scotland, saya diamkan dulu, biarkan dia beradaptasi dengan suhu yang ada. Jadi saya bersihkan ini. Nah, ini ya, nggak kuat tuh, ada tunas baru tapi dia mati. Jangan takut, dibuang aja. Gitu. Nah, baru kita taruh lagi. Kita bisa dapat banyak nih sebenarnya, tapi tuh kan tunas-tunas barunya. Saya mau lihat yang di sini gimana kabarnya. Nah, ini bagus ya, kita taruh sini. Kita cek di sini juga bagus. Nah, ini saya nggak takut buang kok, buang aja. Yang ini masih oke, akarnya oke. Ini saya buang akar-akar yang kering, nggak ada guna. Jadi jangan takut di pruning ya, dipotong. Gitu. Kita jadikan satu. Sama ini ada lagi batang-batang yang masih ada akar di sini. Nah, ya. Selanjutnya aku mau tanam cabai. Nah, tutup ini tetap aku pakai karena setelah aku taruh tanah nanti tetap aku mau tutup gini biar dia agak sedikit anget gitu ya.
Finally, we finish with our job, teman-teman. Inilah hasilnya dengan pot yang kita lukis di Taman Eskaton. Kamu datang ngapain? Kamu nggak bantuin aku. So how's your day? Oh, my day was very busy today. Just like a few minutes ago. It's already dark. Actually, ini tadi kan kita bikin setengah jam yang lalu ya. Ini cepet banget berubahnya. Tadi kan kita mulai sekitar jam 3 lebih. Oke teman-teman, aku mau say goodbye dengan kalian. Suamiku udah datang, dia bilang hungry, dia mau masak Kazakhstan food. Yeah. Would you share with my friend Kazakhstan food? Yes, very nice food. What food that you remember about I Kazakhstan? remember borscht. Terus iya. Shashlik. Shashlik sate panjang. Mante. Mante is kayak dimsum. And another one with noodles. Lakman. Lakman. Yeah, lakman. That's my favorite too. Lovely food. Yeah, semua di Kazakhstan foodnya enak-enak banget, teman-teman. Terutama dia pakai ini juga. Oke. So ini chili akan saya tunggu lagi 2 minggu dan kita akan update dengan kalian 2 minggu tuh seperti apa sih? Ingat loh, tanaman di Asia datang ke sini harganya mahal banget. Jadi kalian kalau visit ke Eropa dan atau pindah ke Eropa jangan lupa bawa bibit-bibit tanaman tropical karena bisa jadi uang. Kalau bisnis, oh dia nggak ngerti aku ngomong apa. Oke, kita goodbye sama teman-temanku ya. Jangan lupa yang belum subscribe, please like and subscribe, juga share sama teman-temannya karena like, share, and subscribe is free, no charge. Oke, free of charge. Oke teman-teman, bye, love you. Bye. I kiss my friend, you must kiss me. I'll kiss you, okay? Don't want the lipstick on my face.